Timnas Indonesia dianggap underdog jelang lawan Bahrain. Ini respons Shin Tae-yong. Anggap Timnas Indonesia lawan yang berat, pelatih Bahrain siap pasang badan jika timnya kalah. Tegas, FIFA denda Bahrain ratusan juta akibat laser dan peluit di laga Jepang. Luar biasa. Ini target Maarten Paes bersama Timnas Indonesia. Calvin Verdonk menyangkal Timnas Indonesia tidak kalah dalam 3 laga karena dirinya. Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia terbaru. Timnas Indonesia dianggap underdog jelang lawan Bahrain. Ini respons Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan pendapatnya soal Timnas Indonesia dianggap sebagai underdog dan menjelaskan pendekatannya untuk melawan Bahrain. Shin Tae-yong menilai Bahrain adalah tim tangguh terbukti dengan bisa mengalahkan Australia. Saya pikir Bahrain juga meraih hasil yang baik di awal-awal turnamen, kata Shin Tae-yong. Mulai dari laga perdana melawan Australia. Sayangnya mereka harus dikalahkan oleh Jepang, mungkin tim atmosfer drop sedikit. Tapi tetap saja Bahrain tim yang bagus, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Sementara itu, Shin Tae-yong juga menjelaskan bahwa timnya bermain baik dalam 2 laga awal melawan Arab Saudi dan Australia. Dari sisi kami mendapatkan hasil yang bagus di 2 laga sebelumnya, kata Shin Tae-yong. Melawan Arab Saudi dan Australia, kami mendapatkan 2 hasil imbang. Itu meningkatkan kepercayaan diri kami, ujarnya. Untuk melawan Bahrain, Shin Tae-yong berusaha membuat Timnas Indonesia terus berprogres. Kami tetap berusaha untuk berkembang. Saya berharap pertandingan besok melawan Bahrain kami bisa mendapatkan hasil yang baik, ujarnya. Anggap Timnas Indonesia lawan yang berat, pelatih Bahrain siap pasang badan jika timnya kalah. Dragan Talajic menjelaskan semua persiapan sudah berjalan baik. Mereka juga sudah berkumpul cukup lama untuk mempersiapkan laga melawan Indonesia. Kami telah mempersiapkan diri untuk pertandingan ini dengan sebaik mungkin, kata Dragan Talajic. Terkait tim lawan, Bahrain akan meningkatkan kewaspadaan penuh. 2 pertandingan awal skuad Garuda cukup apik dan ini akan membuat tim tamu datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tentunya kemenangan akan jadi hal sulit yang harus mereka perjuangkan di depan supporter sendiri. Kami berharap dapat memainkan permainan yang bagus. Ini tidak akan mudah dan kami menghormati lawan kami. Mereka menunjukkan dalam 2 pertandingan pertama mereka cara bermain yang bagus dan hanya kebobolan 1 gol. Ini akan menjadi laga yang sulit, ujarnya. Talajic menilai bahwa mereka memiliki kans untuk menang dari Indonesia. Tentunya, kemenangan dan kekalahan akan coba diterima dengan baik dan dia siap bertanggung jawab. Dengan dukungan yang baik dari para pendukung, insya Allah kami akan menang. Ketika kami menang, mereka adalah anak-anak saya. Ketika kami kalah, mereka akan tetap menjadi anak-anak saya, ujarnya. Tegas, FIFA denda Bahrain ratusan juta akibat laser dan peluit di laga Jepang. FIFA secara resmi memberikan hukuman kepada Federasi Sepak Bola Bahrain karena adanya penggunaan laser dan peluit dari supporter di laga melawan Jepang. Hukuman itu bisa kembali didapatkan BFA apabila supporter Bahrain melakukan aksi yang sama ketika melawan Timnas Indonesia. Supporter Bahrain menyalakan laser berwarna hijau yang menyoroti beberapa pemain Jepang. Pendukung tuan rumah juga meniup peluit yang sangat mengganggu jalannya pertandingan. Pelatih Jepang Haji Momoriyasu sempat kecewa dengan sikap supporter Bahrain yang menyalakan laser kepada anak-anak asuhnya. Kekecewaan itu ternyata terdengar oleh FIFA. Konfederasi Sepak Bola Dunia itu langsung memberikan denda sebesar 10.000 franc Swiss atau sekitar 182 juta kepada BFA atas 2 pelanggaran selama pertandingan yakni laser dan peluit. Sementara itu PSSI sudah mewanti-wanti kepada supporter Bahrain untuk tidak membawa laser dan peluit dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia. Kami berharap tidak ada seperti itu lagi, yang adil saja, sehingga permainannya dinikmati oleh semua orang. Kalau ada laser, pasti kami akan lapor dan membuat protes kepada AFC dan FIFA, kata Arya Sinulinga. Luar biasa. Ini target Maarten Paes bersama Timnas Indonesia. Paes ingin skuad Garuda bisa meraih kemenangan di kandang Bahrain.
Ini tentu karena ia ingin membawa tim merah putih pulang ke Indonesia dengan meraih 3 poin dari kandang Bahrain. Menurutnya ini sudah target pasti dan jelas sehingga tak perlu dipertanyakan lagi. Pasalnya kedatangan skuad Garuda pasti ingin bisa mengamankan 3 poin penuh. Saya pikir sudah sangat jelas target kami, ujar Maarten Paes. Kami ingin membawa poin ke Indonesia. Tentu saja kita ingin menang, jadi itulah targetnya, kata Maarten Paes. Namun, Paes menekankan bahwa targetnya bersama timnas Indonesia kali ini tak hanya meraih 3 poin. Tetapi ia juga ingin bisa membuat tim merah putih terus berkembang dengan baik sebagai sebuah tim baik di luar maupun dalam kandang. Lalu berkembang sebagai sebuah tim di luar maupun di dalam lapangan, kata Paes. Ia berterima kasih kepada supporter timnas Indonesia yang selalu memberi dukungan kepada tim merah putih. Terima kasih untuk dukungannya, tutur Maarten Paes. Saya masih mempelajari bahasa Indonesia. Saya ingin mengatakan sesuatu, saya suka 3 poin, tambahnya sambil tersenyum. Calvin Verdonk menyangkal timnas Indonesia tidak kalah dalam 3 laga karena dirinya. Calvin Verdonk sudah memiliki 3 caps bersama timnas Indonesia. Back NH Nijmegen itu debut di timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Indonesia menang dengan skor 2-0 atas Filipina. Verdonk tampil menjadi starter bermain sebagai gelandang kiri. Setelah itu Verdonk kembali menjadi starter di putaran ketiga melawan Arab Saudi dan Australia. Verdonk bermain penuh di posisi bek tengah saat melawan Arab Saudi dan menjadi bek kiri ketika menghadapi Australia. Kedua laga itu berakhir dengan imbang, Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Verdonk menyangkal timnas Indonesia tidak kalah karena dirinya. Ia lebih menekankan faktor kualitas yang dimiliki timnas Indonesia. Saya pikir bukan karena kami tidak kalah dalam pertandingan, kata Calvin Verdonk. Menurut saya sepak bola Indonesia sedang berkembang. Saya pikir kami memiliki tim yang sangat bagus dengan banyak kualitas. Jadi saya rasa itulah alasan kami tidak kalah dalam 2 pertandingan terakhir, ujarnya.